Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Saibul Majlis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan maulid, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang mudah-mudahan dengan ngaji segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab Tijan Darurinya ya, Tauhid, yang ada kitabnya dibuka halaman 8 maksudnya ya, 8 baris ke 3 dari atas, tepatnya wajibu pihak kita ala as-sam'u. Bahkan qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa man bi asrari bidarin, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, sareng wajib, bi haqqi ta'ala, bihak Allah Ta'ala, as-sam'u, sifat sama, artina Allah ngarungu, wal basaru, yang sifat basar, artina Allah ningali, wahuma, dan sifat bari ya, bari sifat sama jeung basor, sifatani nyeta dua sifat, qodimatani anu kodim dua nananya, qaimatani tur anu nempat dua anak bil
zati ta'ala dina zat Allah ta'ala. Yang kasyifu anu bisa terbuka atau kebuka ya, bihima kalawan sifat sama jeung basor, al maujudu naon perkara anu aya, wadidduha sareng ari lalawana sifat sama jeung basor, as-somamu nyeta somam artina torek, wal ama sareng ama yang artinya lolong ya, lolong, wadalilu sareng ari anu jadi dalil ala zalika kelawan karena Allah kasifatan ku sifat sama basor, qaulu ta'ala nyata dawan Allah ta'ala, wa huwas samiul basir, wa huwa ari Allah as-sami'u eta zat anu ngarungu, al-basiru sareng anu ningali ya, anu ningali. Yes, gitu ya lah. Itu Arab dan Sundanya. Selanjutnya Melayu dan insyaallah penjelasannya ya. Wajibu dan wajib pihak ta'ala pada hak Allah ta'ala, as-sam'u sifat sama yang artinya maha mendengar, wal basoru dan sifat basor yang artinya maha melihat. Jadi wajib nih pada hak Allah. Maksud wajib di sini wajib akli ya, yaitu perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi akal pikiran. Jadi harus adalah kesimpulannya. Bukannya wajib syar'i, bukan. Kalau wajib syar'i mah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tahu, kalau enggak dosa. Tapi walaupun wajib akli, tetap bagi kita mah wajib untuk mengetahui. Jadi kudu bisa membedakan ya. Kalau bagi Allah mah wajib akli yang tidak mungkin tidak adanya. Kalau bagi kita mah wajib syar'i yang enggak boleh enggak, harus tahu gitu ya. Kalau enggak tahu dosa. Bahkan ini salah satu ilmu yang wajib, yang urutan pertama nih harus dikaji, diketahui gitu ya. Apa? Yaitu dua sifat, yakni sifat sama dan basor. Nah, ini kedua sifat, yakni sifat sama yang artinya maha mendengar, sedangkan basor adalah maha melihat, adalah sifat yang ke-11 dan ke-12 dari 20 sifat yang wajib kudu diketahui ya, dari wujud sampai mutakalim. Dan termasuk sifat yang ke-6 dan ke-7 daripada sifat ma'ani. Karena yang 20 itu kan kebagi 4. Ada yang nafsiyah, wujud 1 ya. Ada yang salbiyah, itu dari kidam sampai wahdaniyah ya. Nah, ada yang ma'ani, itu dari kudrat sampai kalam, nanti 7 pokoknya mah. Nanti kesononya ada lagi pengembangan dari sifat ma'ani yang namanya sifat manawiyah.
Makanya kalau sifat ma'aninya ada 7, berarti ma'nawinya ada 7. Ya. Emang apa sifat ma'ani itu? Sifat yang abstrak, yang wajib ada pada Allah. Nah, khususnya yang 7 sifat itu ya, dari kudrat sekali lagi sampai kalam ya. Kalau diperinci, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam ya. Itu 7. Wahuma sifat sama dan basor, sifatani itu 2 sifat qadimatani yang qadim, qaimatani dan juga menetap bizatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Makanya yang kasifu bihima bisa terbuka bihima dengan 2 sifat, yakni sifat sama dan basor, al maujudu sesuatu yang ada atau maujud ya. Itu jadi sifat sama dan basor ini adalah kedua sifat yang kodim. Artinya kodim itu nggak ada permulaannya, jadi udah ada dari dulunya gitu. Ya beda dengan kita yang walaupun sekarang bisa mendengar, bisa ngelihat, tadinya ya nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, apalagi belum lahir mah ya begitu. Nah kalau Allah mah pokoknya mah nggak ada permulaannya, bisa mendengar dan melihatnya karena memang kodim. Juga menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak butuh bantuan yang lainnya. Ya kan kalau kita mah bisa mendengar kalau ada telinga ya. Terus ada apa namanya? Ada apa yang di telinga itu apa ya? Dendang ya. Dendang telinga. Iya. Seandainya ada telinga juga, kalau nggak ada dendang telinga nggak bisa ngedengar. Kemudian apalagi yang nggak ada telinganya ya. Kemudian melihat juga, kita mah kudu pakai apa namanya, kornea. Kudu ada matanya, kudu ada korneanya ya. Ada matanya juga, kalau nggak ada korneanya nggak bisa ngelihat. Apalagi nggak ada matanya. Pokoknya Allah mah tanpa itu gitu ya. Karena memang udah zatnya. Itu. Nah, maka dengan sifat sama yang maha mendengarnya Allah, juga sifat basor yang maha melihatnya Allah, itu bisa terbuka sesuatu yang maujud. Yang maujud itu ya, tentunya kalau hubungan dengan mendengar berarti suara ya. Kalau yang berhubungan dengan penglihatan apa? Warna. Gitu. Nah, yang berhubungan dengan pendengaran aja, Allah nih. Ya tadi suara ya. Baik itu yang keras maupun yang kecil, bahkan yang dekat jantung kita juga Allah mendengar. Suara rahasia sekalipun Allah mendengar. Gitu, yaitu dia hubungan dengan pendengaran. Jangankan yang jauh, jangan yang dekat, yang jauh juga terdengar. Jangankan yang keras, yang pelan juga, bahkan yang rahasia Allah mah mendengar. Makanya kalau kita mah bisa jadi ketika orang bisik-bisik itu kita nggak tahu, tapi Allah mah tetap tahu. Gitu ya. Kemudian
dengan sifat basornya yang maha melihat, itu terbuka juga suatu yang maujud yang pastinya tadi hubungannya dengan sesuatu warna ya. Ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada hitam, putih dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang hubungan dengan penglihatan, dan penglihatan Allah mah nggak dibatasi. Jangankan yang dekat, yang jauh juga kelihatan. Jangankan yang nampak, yang nggak nampak juga kelihatan. Bahkan di balik dinding sekalipun itu Allah mah tetap melihat karena memang maha melihat. Nah beda dengan kita ya. Jangankan istilahnya yang dekat, jangankan yang jauh, yang dekat juga kadang-kadang nggak bisa ngelihat ya. Iya. Ya apalagi kalau di balik dinding, di belakang kita juga kadang-kadang kita emang nggak bisa ngelihat. Karena memang keterbatasan. Sekali lagi kalau Allah mah tetap di mana dan kapanpun itu bisa melihat. Nah, makanya bagaimana nanti konsekuensinya gitu ya. Itulah pengertian sifat sama yang artinya maha mendengarnya Allah, dan basor yang artinya maha melihatnya Allah, juga perbedaannya dengan maha, dengan mendengar dan melihatnya kita gitu ya. Wadiduha dan wadiduhu maksudnya, dan lawanan daripada sifat sama dan basor yaitu as-somamu, sifat somam, as-somamu ya, wal ama, dan sifat ama. Jadi lawanannya yang mustahil nih, yang nggak mungkin Allah itu ya. Daripada lawan kitab sama dan basor, ini yang nggak mungkin sekali lagi. Itu dua sifat juga. Karena tadi dua sifat, lawanan juga dua sifat. Nah untuk lawanan sifat sama yaitu somam, yang artinya tuli. Nah untuk lawanan sifat basor berarti ama, yang artinya buta lah gitu ya. Tuh, jadi nggak mungkin Allah mah kesifatan sifat somam yang artinya tuli, juga ama yang artinya buta. Nah, kalau kita mah bisa jadi tadi ya. Jadi, jangankan yang apa namanya, yang memang buta, yang memang dia itu tuli, yang kadang-kadang nggak tuli juga, nggak buta juga. Kalau jauh mah, kalau terhalang mah kan kita mah udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar gitu ya, gitu. Nah kemudian wadalilu, dalil ala zalika, atas sifat sama dan basor, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa huwas samiul basir. Jadi dalil, artinya dalil itu yang menunjukkan ya. Makanya nggak cukup hanya baru tahu, bahkan mengimani bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, kalau nggak tahu dalilnya, jadi tetap masih dosa. Makanya ini selama ini orang-orang yang istilahnya yang baru tahu bahwa, bahkan hafal ya, bahwa sifat wajib bagi Allah itu diantaranya sama, basor, tapi nggak tahu dalil ya, itu tetap dosa. Apalagi yang sama sekali nggak tahu mah ya. Nauzubillah. Nah, makanya alhamdulillah dengan ngaji, jadi kita yang selama ini tanpa disadari kita berdosa karena belum tahu dalilnya, sekarang jadi tahu tuh. Yaitu nih firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ya. Surat Asy-Syura itu surat ke-42 ayat 11. Nanti kalau di rumah punya terjemahan Quran mah bisa dilihat ya, apalagi tafsirnya lebih jelas lagi. Tadi yaitu wawas samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Walaupun banyak nih dalil-dalil tentang sifat sama maupun basor ya. Ya bahkan ada sebuah hadis
di mana nih Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum bid du'a. Yang terjemahannya, rendahkanlah suaramu atas dirimu di dalam berdoa. Artinya bukan berarti rendah itu enggak kedengaran sama sekali. Enggak ada istilah membaca kalau enggak kedengaran dengan telinga sendiri. Asal jangan sampai keras, sampai ya kesannya gimana ya, dijeritan apalagi gitu ya. Cukup kalau memang untuk sendiri gitu. Nah, apa sebabnya? Ini sebagai dalil gitu, sifat sama dan basar juga nih. Bainakum latanuna, karena engkau ini tidak lagi berdoa al-asoma kepada zat yang tuli, wala goiban, dan tidak lagi berdoa kepada zat yang goib. Innakum tad'una, justru kamu itu lagi berdoa samian kepada zat yang maha mendengar, qoriban juga dekat, dan mujiban maha mengijabah. Jadi hadis ini sebagai dalil juga tentang sifat sama dan basornya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita kalau ngedoa itu nggak usah terlalu keras-keras sih, dan nggak boleh juga terlalu pelan sehingga nggak kedengaran dengan telinga sendiri, sebab itu nggak ada istilahnya baca kalau nggak terdengar dengan telinga sendiri gitu ya. Nah, itulah tentang dalil naklinya ya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Jadi dalil naklinya itu Al-Quran dan hadis. Sebab dalil itu ada dua, ada dalil nakli, Al-Quran, hadis, ada dalil akli. Nah, kalau dalil aklinya itu apa? Di sini ya. Dalil aklinya ini secara logika nih. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat sama dan basor, yang artinya Allah enggak kesifatan dengan sifat maha mendengar dan maha melihat, maka pastilah Allah bersifat dengan sifat tuli dan buta, kan pasti gitu ya. Sedangkan tadi udah jelas mustahil. Allah itu bersifat somam yang artinya tuli, dan ama yang artinya buta. Sedangkan bersifatnya Allah dengan kedua sifat itu adalah batal, mustahil tadi ya. Karena sifat somam yang artinya tuli dan ama yang artinya buta itu adalah suatu kekurangan yang sekali lagi tidak mungkin dan mustahil itu bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah penjelasannya, pengertiannya tentang sifat sama dan basor ya, bahkan dalil-dalilnya gitu tadi, baik nakli maupun akli. Nah, terakhir apa nih konsekuensinya, ini nih yang penting ya. Setelah kita mengetahui, mengimani, meyakini bahwa Allah itu wajib bersifat sama yang artinya maha mendengar, dan wajib bersifat basor yang artinya maha melihat. Nah, konsekuensinya adalah kita ini harus takut untuk berkata-kata yang haram, karena Allah maha mendengar ya. Seperti apa? Dusta tuh, gibah, fitnah, dan lain sebagainya ya. Dan juga kita harus takut daripada suatu kemaksiatan atau mengerjakan yang haram, termasuk juga meninggalkan yang wajib. Jadi maksiat itu bukan karena mengerjakan yang haram, meninggalkan yang mengerjakan larangan ya. Termasuk dia itu meninggalkan suatu kewajiban, itu juga sama maksiat. Ya, mungkin kalau memang orang itu seperti larangan, minum arak, zina, judi, jelas itu ya. Nah, ternyata yang namanya ninggalin kewajiban juga seperti sholat,
puasa dan lain sebagainya, terutama ya sebagai dasar semuanya adalah ngaji, itu juga maksiat. Makanya sepanjang orang itu nggak ngaji, ya, karena itu kewajiban yang paling utama, tanpa disadari sepanjang itu juga dia dosa. Itulah kalau memang dia sudah benar-benar mengetahui, meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat sama yang artinya maha mendengar, dan sifat basor yang maha melihat, harus takut untuk berkata yang haram dan maksiat. Sedangkan maksiat itu bukan aja mengerjakan daripada yang haram, termasuk meninggalkan yang wajib, ya. Karena sekali lagi harus kita tekankan, harus kita patri di hati kita bahwa Allah itu bersifat sama dan basor, yang artinya maha mendengar sekecil apapun suara, bahkan serasi apapun suara. Juga maha melihat sejauh apapun itu sesuatu, bahkan sekecil apapun sesuatu. Yang bahkan ada istilah, kalau di malam ada seekor semut jalan di suatu batu yang ada di hutan, batunya batu hitam. Jadi ada sebuah semut hitam jalan di sebuah batu hitam, adanya di hutan dan di malam. Mantap kan? M semua? Mantap ya. Status. Itu jangan dikira mungkin kalau kita mah udahnya itu semut hitam, jalan di atas batu hitam, di tengah hutan, di malam lagi, nggak mungkin ngelihat ya. Allah mah tetap ngelihat. Itulah karena memang Allah mah bersifat yang maha melihat dan mendengar. Maka dari itu kita harus hati-hati, harus kita kendalikan nih perkataan kita, perbuatan kita, ya. Jangan umpamanya mempunyai pikiran, ya ini mah kita cuma berdua, kita bisik-bisik aja, awas Allah mah melihat. Nah ini mah kita cuma sendiri maksiat, tetap Allah mah ada gitu ya, karena bahkan maha melihat di mana dan kapanpun. Itulah ya kajian kita tentang sifat sama dan basor, mudah-mudahan bisa dipahami, khususnya konsekuensinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah kita akan selamat dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.